Setelah sebelumnya kita belajar tentang pengurangan, dalam video kali ini kita akan belajar tentang perkalian dasar. Operasi perkalian memang lebih menantang daripada penjumlahan dan pengurangan, karena angka yang dihitung bakalan semakin besar. Tapi jika anak Anda udah terbiasa, maka operasi ini juga akan terasa mudah kayak penjumlahan. Dalam tutorial ini kita akan belajar perkalian menggunakan titik untuk pemula, kemudian perkalian dengan tabel untuk latihan menghafal, dan perkalian bersusun untuk ngitung perkalian yang besar. Untuk cara yang pakai jari, tidak kita pakai di sini, karena anak biasanya bingung kalau disuruh ngitung perkalian pakai jari. Sedangkan yang ngitung pakai benda, konsepnya akan sama dengan cara pakai titik yang nanti akan kita jelaskan. Yang perlu diingat adalah, perkalian itu kalau dibolak-balik, yang belakang dikalikan yang depan atau yang bawah dikalikan yang atas, hasilnya sama aja. 5 kali 10 sama 10 kali 5, hasilnya sama-sama 50. Walaupun secara prinsip maksudnya beda. 5 kali 10 itu artinya 10-nya ada 5. Sedangkan kalau 10 kali 5, maksudnya 5-nya ada 10. Anak Anda nggak perlu mikirin aturan itu dulu. Yang penting mereka tahu caranya ngitung dengan benar. Untuk cara pertama yang pakai titik, hampir sama dengan yang kita pelajari di tutorial penjumlahan, di mana angka di soalnya kita rubah dulu jadi titik-titik, kemudian baru kita hitung jumlah semua titiknya. Misalkan kalau soalnya adalah 5 kali 7, pertama kita buat dulu titik sebanyak 7 buah, kemudian kita ulangi lagi sampai 5 kali. Kalau udah jadi, baru kita hitung semua titiknya, maka itu adalah hasilnya. Terus gimana kalau dibalik? Kita bikin 5 titik dulu, kemudian diulangi sebanyak 7 kali. Boleh aja, hasilnya akan tetap sama. Anda bisa pilih cara mana yang menurut Anda lebih praktis dan mudah. Kalau Anda mau ngajari anak Anda ngitung pakai benda, caranya juga sama kayak gitu tadi. Cara yang kedua ini adalah untuk membantu anak Anda menghafal perkalian 1-10. Karena ngitung perkalian itu emang lebih cepat kalau kita udah hafal sama perkalian dasar 1-10. Caranya, Anda bisa buatkan tabel perkalian kayak gini untuk anak Anda. Anda bisa buat di kertas atau ditempel di papan. Cara membaca tabel ini adalah angka yang menurun berwarna kuning dikalikan dengan angka yang mendatar berwarna biru. Kemudian dicari kotak tempat pertemunya kedua angka soalnya, maka itu adalah jawabannya. Misal kalau soalnya adalah 4 dikali 7. Pertama, cari angka 4 di kotak warna kuning, kemudian cari angka 7 di kotak warna biru. Setelah itu, cari kotak tempat bertemunya kedua angka tersebut. Maka, itu adalah jawabannya. Kita coba sekali lagi. Jika soalnya adalah 8 dikali 6, pertama cari angka 8 di kotak warna kuning, kemudian cari angka 6 di kotak warna biru. Setelah itu, cari titik pertemuannya, maka itu adalah jawabannya. Cukup mudah bukan? Cara ini jauh lebih mudah diingat daripada kalau anak Anda disuruh ngapalin perkalian yang model kayak gini. Nah, biar lebih gampang diingat lagi, Anda bisa tambahkan gambar-gambar pada tabel tersebut agar anak Anda cepat hafal. Misalnya, untuk perkalian 1 dikasih gambar buah-buahan. Perkalian 2 dikasih gambar hewan, perkalian 3 dikasih gambar kendaraan, dan seterusnya. Pasti anak Anda bakalan cepat ingat sama angka yang tertulis di kotaknya. Setelah anak Anda hafal perkalian 1-10, Anda bisa ajarkan cara perkalian bersusun. Perkalian bersusun itu adalah kombinasi antara hitungan perkalian dan penjumlahan. Kita coba dengan soal yang mudah dulu. Misalkan soalnya adalah 12 dikali 4. Pertama, susun dulu angkanya. 12 kita taruh di atas dan 4 kita taruh di bawah. Kemudian kita lakukan perkalian yang bawah dikalikan yang atas. 4 dikalikan 2, hasilnya adalah 8. Kemudian 4 dikalikan 1, hasilnya adalah 4. Jadi, hasilnya adalah 48. Ini cukup mudah. Sekarang kita coba dengan soal yang lebih susah. Misalkan soalnya adalah 14 dikali 8. Pertama, susun dulu angkanya 14 di atas dan 8 di bawah. Kemudian kita kalikan mulai dari belakang.
8 dikali 4 hasilnya adalah 32. Nah, yang ditulis cukup angka yang belakang aja, yaitu angka 2. Sedangkan angka 3 kita simpan di atas biar nggak lupa. Sekarang kita kalikan 8 dengan 1, hasilnya adalah 8. Berhubung tadi kita punya simpanan 3, maka 8 ditambah dengan 3, hasilnya adalah 11. Angka 11 inilah yang kita tulis di depan angka 2 tadi. Jadi, 14 dikalikan 8, hasilnya adalah 112. Sekarang kita coba yang lebih susah. Kalau soalnya sama-sama dua angka, misalkan 49 dikali 25. Pertama, tulis dulu 49 di atas dan 25 di bawah. Kemudian kita kalikan 5 dikali 9 hasilnya adalah 45. Ingat, cukup ditulis angka 5 dan angka 4-nya disimpan di atas. Kemudian kita hitung 5 dikali 4, hasilnya adalah 20. Berhubung tadi ada simpanan 4, maka 20 ditambah 4, hasilnya adalah 24. Kita tulis semua. Sampai di sini kita udah menyelesaikan perhitungan pertama. Sekarang kita hitung yang angka satunya, yaitu angka 2. Pertama, 2 dikalikan 9, hasilnya adalah 18. Yang ditulis cukup 8-nya aja, dan yang 1 disimpan. Nah, angka 8-nya ditulis lurus dengan angka 4, bukan lurus dengan angka 5 yang paling belakang. Ingat aturan ini. Kemudian kita lanjutkan, 2 dikali 4 hasilnya adalah 8. Berhubung tadi ada simpanan 1, maka 8 ditambahkan dengan 1, hasilnya adalah 9. Dan kita tulis lurus dengan angka 2. Setelah selesai, sekarang kita jumlahkan hasilnya mulai dari belakang dulu. 5, di bawahnya kosong, berarti tetap 5. Terus 4 ditambah dengan 8, hasilnya 12. Cukup ditulis 2 dan satunya ditambahkan ke depannya. Yang paling depan jadinya 1 ditambah 2 ditambah 9, hasilnya adalah 12. Dan ditulis semua. Maka, hasil dari 49 dikali 25 adalah 1225. Anda bisa melatih anak Anda dengan soal yang bervariasi, mulai dari yang gampang yang cuma berisi 1 atau 2 angka aja, sampai yang agak susah yang berisi 3 angka. Awalnya memang agak susah, tapi kalau udah terbiasa ya pasti gampang. Terus ingatkan juga anak Anda tentang aturan perkalian berikut ini. Pertama, semua bilangan kalau dikalikan 1 hasilnya tetap. 1000 dikali 1 ya tetap 1000, 1 dikali 100 ya tetap 100. Kedua, semua bilangan kalau dikalikan 0 hasilnya pasti 0. 15 dikalikan 0 hasilnya 0, 5000 dikalikan 0 hasilnya ya 0. Ketiga, kalau ngitung perkalian yang di belakangnya ada angka 0, angka 0-nya bisa dihilangi dulu biar gampang. Ntar kalau udah selesai baru angka 0-nya ditambahkan di belakang hasilnya. Contohnya kalau 20 dikali 3, yang dihitung cukup 2 dikali 3 aja, hasilnya adalah 6. Baru kemudian ditambah 0 di belakangnya, jadinya 60. Kalau 20 dikali 30, ya tetap dihitung 2 kali 3 aja, hasilnya 6. Baru kemudian ditambah 02 di belakangnya, jadinya 600. Jadi ngitungnya biar gampang dan cepat. Sekian dulu tutorial perkalian dari kami. Pada tutorial berikutnya kami akan mengajarkan tentang operasi pembagian. Semoga bermanfaat.